semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai osmoregulasi dan termoregulasi pada hewan. Sebelum kami menjelaskan ke materinya, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu ya untuk membuat kalian tahu siapa yang menyajikan materi ini. Halo semuanya, saya Muldiana Nuralam Putri. Saya Yani Kurniasi. Saya Indriani Cahyuningsih. Saya Jalja Afni Ajahra. Dan saya adalah Dea Berlian Amana. Jangan lupa disimak materinya ya. Masuk ke dalam materi osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Nah, osmoregulasi ini juga membantu proses fisiologis tubuh berjalan dengan normal. Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda mengenai osmoregulasi pada ikan. Apa saja pendapat para ahli tersebut? Penasaran nggak? Penasaran lah, masa enggak? Oke, karena penasaran, Stiglitz pada tahun 1979 menyatakan bahwa salinitas ini berhubungan erat dengan proses osmoregulasi dalam tubuh ikan yang merupakan fungsi fisiologis yang membutuhkan energi. Selanjutnya, menurut Raharjo pada tahun 1980 menyatakan bahwa osmoregulasi ini adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berjalan dengan normal. Ternyata terdapat sebuah perbedaan antara osmoregulasi pada lingkungan air tawar, air laut, air payau, dan darat. Apa saja perbedaan tersebut? Yuk kita cari tahu. Gambar di samping menjelaskan bahwa pada ikan air laut terjadi kehilangan air dari dalam tubuh melalui kulit, dan selanjutnya ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut melalui mulutnya. Terus, organ dalam tubuh air ikan ini menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Cl-. Proses selanjutnya yaitu air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Sampai pada tahap terakhir, insang ikan akan terus mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Nah, ini merupakan proses osmoregulasi yang terjadi pada lingkungan air laut. Sedangkan osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar ini, cairan tubuh ikan air tawar mempunyai tekanan yang lebih besar dari lingkungan, sehingga garam-garam cenderung keluar dari tubuh. Dari hal tersebut menjadi sebuah perbedaan antara ikan air laut dengan ikan air tawar, karena ikan air laut memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil dari lingkungan, sehingga garam-garam cenderung masuk ke dalam tubuh dan air akan keluar. Selanjutnya ada osmoregulasi ikan air payau. Nah, hewan air payau ini merupakan osmoregulator yang mirip hewan air tawar, tetapi memiliki perbedaan besar dalam konsentrasi cairan tubuhnya. Selanjutnya ada osmoregulasi pada hewan darat. Hewan darat juga mendapatkan air dari makanan. Hewan darat juga memiliki ginjal yang memiliki struktur efektif terhadap konservasi air di dalam tubuh. Nah, terdapat gambar kan di bawahnya, itu merupakan perbandingan struktur tubulus ginjal pada berbagai taksa vertebrata. Secara umum, lingkungan yang paling sulit menunjukkan tubulus yang kompleks. Nah, pada ikan air tawar, konsentrasi cairan tubuh lebih tinggi dari konsentrasi media atau hipertonik, sedangkan pada air laut, konsentrasi cairan tubuh lebih rendah dari konsentrasi media hipotonik. Selanjutnya ada osmoregulasi invertebrata. Kehilangan air pada hewan invertebrata ini terjadi melalui proses penguapan. Jalan utama kehilangan air pada invertebrata ini melalui spirakulum untuk mengurangi kehilangan air pada tubuhnya. Invertebrata akan menutup sprinkelnya di antara dua gerakan pernapasan. Selanjutnya ada osmoregulasi pada hewan vertebrata. Di sini pada reptil hanya terjadi pengeluaran membutuhkan sedikit air, sehingga reptil melakukan proses penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Selanjutnya ada termoregulasi. Nah, termoregulasi ini adalah kemampuan hewan untuk meregulasi atau mempertahankan temperatur suhu tubuhnya.
Hewan eksoterm adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Contohnya hewan yang tergolong eksoterm adalah yaitu ikan salmon yang membutuhkan 22 derajat Celcius yang dibutuhkan tubuhnya. Selanjutnya endoderm. Hewan endoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari tubuh. Sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh, suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan walaupun suhu lingkungannya selalu berubah. Contohnya burung dan mamalia dengan cara menyeimbangkan perolehan dan pelepasan panas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi osmoregulasi dan termoregulasi pada hewan. Faktor yang mempengaruhi osmoregulasi yaitu suhu, musim, umur, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan perbedaan genotip. Faktor yang mempengaruhi termoregulasi yaitu mekanisme fisiologis dan perilaku. Selanjutnya akan membahas osmoregulasi dan termoregulasi dari hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan invertebrata yang dipilih yaitu cacing dan belalang, serta hewan avertebrata yang dipilih lumba-lumba dan hiu. Yang pertama yaitu cacing. Termoregulasi cacing. Cacing tanah memiliki sistem termoregulasi berupa eksoterm atau hewan berdarah dingin, di mana mendapatkan suhu tubuhnya berasalkan dari lingkungannya. Cacing tanah memiliki adaptasi suhu atau mempertahankan suhu tubuhnya dengan cara mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya sehingga tubuhnya tetap terjaga kelembapannya. Kemudian, osmoregulasi cacing. Cacing tanah seperti Lumbricus terrestris merupakan regulator hiperosmotik yang efektif. Hewan ini secara efektif mengabsorpsi ion-ion. Urin yang diproduksinya encer, yang secara esensial bersifat hipoosmotik mendekati isoosmotik terhadap darahnya. Diduga konsentrasi urinnya disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Homeostatis regulasi juga dilakukan dengan pendekatan perilaku yaitu menggali tanah lebih dalam bila permukaan tanah kering. Yang kedua yaitu belalang. Osmoregulasi belalang. Jalan utama kehilangan air pada serangga atau belalang melalui spirakulum untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya, maka kebanyakan serangga akan menutup sprinkelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Cara lain mengatasinya adalah dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeabel terhadap air, sehingga belalang sedikit sekali kehilangan air melalui kulitnya. Sebagai organ eksitori, serangga memiliki badan malpighi yang bersama-sama dengan saluran pencernaan bagian belakang membentuk sistem eksitori osmoregulatori. Ketiga yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan hewan avertebrata. Termoregulasi lumba-lumba. Pada lumba-lumba, pengurangan pelepasan panas mengandalkan cara pertukaran panas yang menggunakan prinsip arus berlawanan. Dalam cara tersebut, aliran cairan tubuh atau darah yang bersebelahan dengan cairan yang arah alirannya berlawanan akan memaksimalkan laju transfer atau zat-zat terlarut. Transfer panas melibatkan susunan pembuluh darah antiparalel yang disebut counter-current heat exchanger atau pertukaran panas dengan prinsip arus berlawanan. Organisasi jaringan pembuluh darah yang seperti itu yaitu arteri dan vena terletak berdampingan, memberi peluang terjadinya transfer panas dari darah arteri yang lebih hangat ke darah vena yang lebih dingin pada saat vena dari kaki atau sirip
melewati pembuluh arteri yang bersifat darah yang hangat dari pusat tubuh. Jadi, transfer panas terjadi di sepanjang pembuluh darah dalam alat pertukaran. Jadi, transfer panas terjadi di sepanjang pembuluh darah dalam alat penukar panas ini karena arteri dan vena memiliki aliran darah yang suhunya berbeda dan alirannya berlawanan. Lalu, osmoregulasi lumba-lumba. Lumba-lumba menghadapi masalah pemasukan garam terlalu banyak ke dalam tubuhnya yang masuk bersama makanan. Masalah tersebut diatasi dengan adanya ginjal yang sangat efisien sehingga dapat menghasilkan urin yang sangat pekat. Dengan cara demikian, dapat dipastikan bahwa kelebihan garam dapat dikeluarkan dari tubuh. Urin yang dihasilkan lumba-lumba mempunyai kepekatan hingga 3-4 kali dari cairan plasmanya. 4. Hiu. Hiu merupakan hewan vertebrata. Termoregulasi hiu. Ikan yang memiliki overkulum saat berada di dalam air dengan suhu yang meningkat dari suhu toleransinya akan membuka overkulum sesering mungkin agar air dapat masuk ke dalam insang dan pembuluh darah yang terdapat di insang, sehingga oksigen dapat masuk ke aliran tubuhnya dan memompa jantung 2 kali lebih cepat dari biasanya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sehingga aktivitas metabolismenya meningkat dan suhu tubuhnya dapat menyesuaikan lingkungannya. Sebaliknya, jika suhu lingkungan di sekitar ikan hiu menurun, aktivitas membuka overkulum untuk memperoleh oksigen yang terlarut di air akan menurun, sehingga denyut jantung akan ikut menurun. Yang berarti aktivitas untuk memompa darah ke seluruh tubuh pun ikut menurun dan aktivitas metabolismenya akan ikut menurun guna mengimbangi suhu di lingkungan sekitar. Karena hiu tidak memiliki overkulum, ia akan senantiasa berenang untuk mengimbangi suhu tubuh dengan suhu lingkungan untuk memperoleh oksigen. Jika suhu lingkungan naik, hiu akan terus berenang agar oksigen yang masuk ke dalam insang lebih banyak. Jika suhu lingkungan menurun, hiu akan menurunkan pergerakannya guna mengurangi oksigen yang masuk. Kemudian, osmoregulasi hiu. Cairan tubuh hiu umumnya mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar daripada lingkungannya karena kandungan urin dan TMAO yang tinggi di dalam tubuhnya. Karena cairan tubuhnya memiliki hiperosmotik terhadap lingkungannya. Golongan ikan ini cenderung menerima air melalui difusi terutama melalui insang. Penyerapan kembali terhadap urin di dalam tubuh ginjal juga merupakan upaya dalam mempertahankan tekanan osmotik tubuhnya. Itulah penjelasan dari hewan invertebrata, avertebrata, hiperosmotik, dan osmotik. Sekian dari kami, terima kasih.